Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema Melayani Tuhan, ikuti teladannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, marilah kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayatnya ke-21. Demikian bunyinya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita ingin melayani Tuhan tentunya harus mengikuti jejaknya Tuhan Yesus yang baru saja kita dengar adalah Kristus pun telah menderita untuk kamu, untuk kita maksudnya, dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Apakah kita sebagai pelayan Tuhan sudah mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus? Kiranya kita koreksi diri kita, terutama para hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang ada di gereja sepertinya mempunyai tanggung jawab untuk melayani Tuhan, tentunya melayani para jemaatnya. Tapi satu bukti fakta, para hamba Tuhan melayani jemaatnya dipilih-pilih. Bapak Ibu Saudara, dipilah-pilah maksud saya. Kalau jemaat yang mampu itu pasti akan dilayani, tapi yang kurang mampu jarang sekali untuk dilayani. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, kalau ada jemaat yang kaya, yang sedang sakit, itu gampang untuk ditengok Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau sudah dalam acara kematian, itu sudah diatur Bapak Ibu Saudara. Dari mulai penghiburan, tutup peti, pemberangkatan jenazah, dan di makam, sudah diatur Bapak Ibu Saudara, terutama untuk orang-orang yang mampu. Dan tentunya pastinya sudah diatur juga amplop-amplopnya juga Bapak Ibu Saudara. Ini sudah tidak menjadi satu rahasia. Jadi sangat rajin kalau para hamba Tuhan menghadapi melayani jemaat yang kaya. Tapi kalau yang miskin Bapak Ibu Saudara, yang susah, sakit pun kadang-kala nggak ditengok Bapak Ibu Saudara, nggak ditengok. Bahkan nanti kalau di acara kematian itu pun ala kadarnya siapa aja yang bisa melayani, terutama ya hamba-hamba Tuhan yang tidak melihat daripada persembahan atau amplop-amplop itu akan bersedia dengan tulus. Tapi kalau yang sudah terbiasa melihat amplop-amplop yang orang-orang berduit, itu jarang sekali para hamba Tuhan ini melayani. Banyak alasan, yang ini, yang itu, semua itu banyak alasan Bapak Ibu Saudara. Ini tidak menjadi satu rahasia Bapak Ibu Saudara. Sayang sekali kalau para hamba Tuhan melayani Tuhan dengan cara demikian, hanya berpikir untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, untuk kepentingannya. Tapi ketika Yesus melayani di dunia ini, dia berkorban. Apakah kita sudah berkorban untuk Tuhan? Bagaimana kita bisa melayani dengan pengorbanan yang bisa kita lakukan? Apakah kita sudah bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus? Bagaimana dia melayani orang-orang miskin, orang-orang sakit, bukan orang-orang kaya. Dan Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk mencari orang-orang kaya, tapi mencari orang-orang susah, orang-orang yang menderita. Bahkan dikatakan kalau kita bisa melayani orang yang paling hina adalah melayani aku. Apakah kita bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kadang kalau kita di gereja melihat orang miskin saja sudah tidak mau kita ajak bicara, maunya dengan orang-orang yang kaya. Nah itulah Bapak Ibu Saudara, kita belajar, terutama untuk para hamba Tuhan, kita belajar bagaimana kita mengikuti teladan Tuhan Yesus.
hanya satu. Tuhan Yesus melakukan dengan kasih yang tulus. Tidak ada kepentingan apapun. Tuhan Yesus hanya ingin menyukakan hati Allah Bapa di surga. Tentunya kita yang percaya dengan Tuhan Yesus, harusnya kita mau mengikuti teladannya, miliki karakternya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.